Usai skuad Garuda tumbang 5-1 melawan Australia, kini target timnas Indonesia wajib menang melawan Bahrain di GBK demi lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa peluangnya? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Haris Pardede serta pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege, selamat malam Bung Harpa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Reza, Bang Harfa, dan semua pemirsa kita. Baik, Bang Ege, Anda menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia di Sydney. Bang Ege, apakah memang kekalahan kemarin itu sebenarnya sudah diprediksi karena kita mengganti tim pelatih di tengah jalan, sama seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi ya sebelumnya? Apakah memang hasil ini di luar ekspektasi, Bang Ege? Sebetulnya pertanyaan itu tepat dijawab oleh Bung Harpa karena dia sangat terkenal dengan ucapan bahwa penggantian pelatih itu akibatnya akan panjang katanya. Kalau saya barangkali kutipan yang kurang lebih dari saya itu adalah bahwa semua harus all out. All out itu artinya di lapangan dan nanti akibatnya harus ditanggung bersama-sama all out begitu. Nah, kembali ke apa yang terjadi di Sydney, sebetulnya kan ada dua hal. Yang pertama, Reza, kita membuktikan, Bung Harfa juga ada di situ, hampir 10 ribuan ya, sekitar 10 ribu lebih penonton Indonesia, dan kita merasa hampir di Qatar atau di GBK. Nyanyiannya itu boleh dibilang 3/4 pertandingan, sebelumnya ya, 2 jam sebelumnya di depan stadion, 3/4 pertandingan semua menyanyi. Semua itu tentunya punya harapan bahwa Patrick Kluivert ini ya, itu membawa sesuatu yang baru. Dan saya cuma mau mencatat awalnya bahwa eksplosif itu ya, jadi penyerangan itu sebetulnya dinikmati loh. Hampir sampai skor 3-0 itu masih dinikmati. Setiap kali menyerang itu ya, penonton terus memberikan semangat. Yakin kok kita bisa menguasai bola tuh. Pada catatannya kan 60%. Semua bersemangat gitu, setiap kali menyerang semua bersemangat. Tapi kemudian pelan-pelan semangat itu runtuh ketika mulai jatuh gol kedua dan gol ketiga misalnya ya. Jadi itu sudah mulai membuat penonton pelan-pelan, bahkan ketika ada gol keempat itu mulai ada teriakan STY, Sintayong, Sintayong. Saya catat 32 detik itu teriakan. Itu artinya apa tuh, Bang Ege? Artinya apa dengan teriakan atau seruan nama STY itu? Kalau saya mau menyebut akibatnya tiga lagi seperti tadi, ada 3 pernyataan, akibatnya juga 3. Yang pertama, tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, persoalannya betul masih panjang. Nah, ini Bung Harpa yang harus menjelaskan kutipannya dia itu. Dan yang ketiga, yaitu bahwa ini akan berlanjut di Stadion GBK, sehingga tadi Pak Marji tepat sekali mengatakan, ayo kasih kesempatan dulu, sabar, yakin, tetap dukung, dan nanti kita lihat hasilnya bersama-sama gitu. Jadi satu kesempatan lagi, kurang lebih begitu, Reza. Oke, Bung Harpa, langsung saja tanggapan Anda, Bung Harpa. Ya, makasih Prof. Effendi dan juga Mas Reza. Jadi melanjutkan apa yang dikatakan tadi Prof. Effendi, panjang itu ya memang betul. Kita lihat sampai sekarang itu belum selesai-selesai. Dalam arti ketika Patrick Kluivert ditunjuk, kemudian dia menyusun semua skema rencana kerjanya itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya kan, artinya dia harus menyesuaikan dengan environment yang baru. Kemudian juga bahkan ada 4 pemain yang baru. Bahkan the rest of the team buat dia adalah baru. Ya walaupun argumennya selama ini kan, ini komunikasinya nih yang menjadi masalah. Sekarang apalagi alasannya, sudah sama-sama bahasa Belanda, bahkan dia adalah bintang Belanda, harusnya nggak ada. Kemudian argumennya adalah, ini kan baru 2 hari mereka full latihan. Ya, 2 hari latihan, udah tahu hanya 2 hari latihan, kenapa dia bikin skema dan gaya bermain yang berbeda. Nah ini pernah terjadi juga di Curaçao. Hal yang sama pernah diingatkan oleh media sana ketika Patrick Kluivert hadir di Curaçao, kemudian dia langsung merombak habis-habisan timnya. Saya lupa persisnya, tapi yang Bung Harpa, jadi menurut Anda kemarin itu adalah hasil eksperimen dari tim pelatih atau seperti apa? Mungkin lebih kepada ego pelatih ya. Artinya dia sebagai pelatih baru, mungkin dia ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Padahal nggak perlu. Jadi saya lebih setuju apa yang dikatakan Alex Pastur. Dan ini memang sudah saya analisa sejak lama, gaya dia itu sangat pragmatis. Sehingga saya kalau kita dengarkan selama ini kan juga Alex Pastur katanya otak dari ruang ganti. Jadi saya pikir kemungkinan ini akan bermain counter press, bermain aman. Which is menurut saya itu that doesn't matter gitu, nggak ada masalah. Berkali-kali saya mengatakan
mau pakai bek kanan semua, mau pakai bek kiri semua, bahkan mau pakai center back semua. Kalau kita pulang menang itu aman gitu. Jadi mungkin ini adalah mungkin egonya Patrick Kluivert yang ingin bermain menyerang dan bereksperimen dan akhirnya kita babak belur. Artinya pemain kita tidak mampu menerapkan taktik yang disiapkan oleh tim pelatih, khususnya Alex Pastoor? Kalaupun argumen itu dipakai, harusnya tidak bisa ditimpakan kepada pelatih. Ini kan argumennya seolah-olah ya, kalau saya boleh ini Mas Reza, seolah-olah yang disalahkan pemain. Nah, pelatih kan harus tahu pemain ini kemampuannya seperti apa. Sebuah analogi yang sering saya ungkapkan ini seperti koki. Kalau dia tahu bahan bakunya A, ya harus masaknya yang seperti A juga. Dan itu sudah pernah diungkapkan Alex Pastoor. Makanya saya melihat ini Alex Pastoor ini masih agak lebih realistis begitu ya. Dia berkali-kali mengatakan bahkan saya tidak keberatan pakai 901 formasinya. Asal kita as long as we get the point from the Australia. Tapi nyatanya kan enggak. Bahkan buat apa kita menguasai bola sampai kalau nggak salah 59%. Kalau akhirnya kita kalah 5-1. Yang penting kan kita pulang bawa poin. Setidaknya 1 poin. Dan itu tidak terjadi. Begitu Mas Reza. Baik, Bang Ege, ini juga ada komentar dari Kepala BGN ya yang menyinggung soal PSSI sulit menang gara-gara gizi tidak bagus. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Bang Ege, kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ada kembali lagi di Prime Time News pemirsa, saya langsung ke Bang Ege. Barusan kita dengar bersama pernyataan dari Kepala BGN yang menyinggung PSSI sulit menang gara-gara gizi tidak bagus. Anda setuju dengan hal itu Bang Ege? Jadi saya mau bilang begini, biasanya dalam sepak bola, kalau menang itu bisa ngomong apa saja gitu ya. Jadi kalau kemarin kita Bung Harpa pulang dari Sydney misalnya menang 2-1, itu ngomongnya apa saja enak lah. Mau bicara apa aja enak. Tetapi kalau kalah, apalagi 1-5, waduh itu nggak enak, tidur aja nggak enak, apalagi bicara gitu. Nah sebaliknya, ada beberapa orang, termasuk nih Prof. Dadan, mungkin kita bicara seperti itu, walaupun saya agak bingung. Misalnya gini, waktu kita menang 2-0 lawan Arab Saudi, apakah gizi kita pada waktu itu mendadak tinggi? Gitu? Itu bagaimana cara bacanya? Gitu. Terus ketika turun dengan formasi 10-1 ya, 10 diaspora, cuma 1 Marcelino yang ada di Sydney misalnya, atau 92 atau 83, itu apakah kita cerminan dari kurang gizi juga? Tapi mungkin Prof. Dadan ingin berbicara tentang program makan bergizi gratis bagi PPA atau klub-klub di seluruh Indonesia ya. Hanya dari sisi itu yang benar. Saya rasa mungkin Bung Harpa, para pemirsa dan Reza, yang lebih tinggi itu adalah tekanan. Tekanan ya yang saya rasa. Jadi bukan pada soal gizinya. Jadi yang pertama, tekanan pada Kluivert, baik di Sydney maupun apalagi waktu melawan Bahrain. Bahkan saya percaya Miss Hilger pun pulang lebih karena tekanan, bukan karena cederanya. Kalau betul karena cederanya, tolong perlihatkan pada saya hasil MRI-nya. Jadi mungkin dia mengalami masalah dengan fisiknya, tetapi kemudian karena tekanan dari khususnya media sosial, itu saya rasa dia akhirnya berpikir ya sudah di tengah fisik yang kurang mendukung, lebih baik dia balik saja gitu. Nah, pada bagian lain, kita semua sedang ada di bawah tekanan. Saya walaupun tetap pakai baju merah, besok menonton juga di bawah tekanan itu. Saya nggak tahu persis harus berharap apa. Seri saja kelihatannya melawan Bahrain yang lagi naik ya, walaupun kemarin 0-2 lawan Jepang. Tapi kalau melihat skuadnya dia merata tanpa bintang besar ya, dan semakin lama semakin baik di bawah Dragan Talazic ini. Ditambah lagi dengan tentu saja bagi federasi juga ada beban, karena sekalipun mereka mengatakan justru karena ketidakjelasan, bilangnya kita akan lolos Piala Dunia 2034, tetapi naturalisasinya dipercepat, dan pada bagian lain selalu mengatakan ini momentum yang tepat sampai kemudian juga ada penggantian pelatih. Jadi bukan soal gizi, lebih pada tekanan dalam konteks batin menghadapi pertandingan besok. Sekali lagi, saya rasanya lebih yakin Miss Hilgers itu pulang bukan karena MRI, coba lihatkan kepada saya hasil MRI-nya, tapi ada masalah fisik, namun kemudian lebih banyak tekanan batin, terutama karena dia tidak menduga sebesar ini tekanan dari media sosial. Mudah-mudahan seluruh pemain kita yang lain itu semakin lama semakin kokoh dan kuat batinnya, sebagaimana pesan dari Jai Ices. Oke, baik. Bung Harpa, Anda melihat hal yang sama? Miss Hilgers pulang ke Belanda karena masalah tekanan sebenarnya bukan cedera atau seperti apa? Karena kan lawan Bahrain ini pasti tekanannya akan lebih besar lagi nih Bung Harpa. Iya, ini yang berbicara Profesor Effendi ya, nggak mungkin nggak main-main. Saya yakin banget pasti beliau punya sesuatu proof ya, tapi kita nggak usah terlalu detail. Tapi saya akan menambahkan juga dari aspek yang berbeda. Kalau tadi
Prof Effendi berbicara dari aspek empirisme, saya dari reportase. Kebetulan saya ada di mix zone saat itu. Saya melihat beberapa pemain. Sandy Walsh itu jalannya memang agak nyeret sedikit, ya. Dan ternyata itu pun dari pernyataan Pak Sumarji kemarin saat latihan di Madia itu menyatakan Sandy Walsh kelihatannya aman kalaupun mau diturunkan lusa. Oleh hanya lecet. Nah, Max Hilgers yang saya lihat di Mixon itu tidak ada masalah jalannya sama sekali. Nah, ini kan yang menimbulkan pertanyaan. Jadi ini kita satu kesimpulan dari dua sudut pandang yang berbeda tadi, dari Prof Effendi dan juga saya. Tapi on the top of that, yang lebih penting adalah kita menata pertandingan Bahrain dengan pemain yang ada yang memang akan tampil 100% dan sudah kompak. Ada Rizky Ridho di sana. Saya pikir kita sudah melihat bagaimana track record dia bersama timnas. Setiap dia main, kita tidak pernah kebobolan lebih dari 2, kecuali lawan Jepang. Ya bahkan waktu lawan China pun dia masuk babak kedua, kita tidak kebobolan. Lawan Australia di GBK kita clean sheet bahkan. Di Jeddah kita hanya kebobolan 1. Dia sudah mengerti dengan abang-abangannya itu Jahit Ses yang selama ini menjadi mentor dia, dan mungkin nanti juga El Preman ini ya, Justin Hubner juga akan ada di sana, dan ini adalah pemain yang luar biasa semangatnya, merah putihnya sangat luar biasa. Saya berhasil juga menginterview dia di bandara, dan saat itu dia pemain pertama, Justin for our information, yang touchdown di Sydney. Jadi nanti kita akan berharap lah dengan para pemain yang ada ini pun yang memang mungkin mereka sudah lebih cair dengan Jahit Ses dan lain-lain ini akan lebih kokoh dan kompak di lini belakang. Oke. Bang Ege, apa ekspektasi Anda di laga timnas melawan Bahrain nanti? Kita bermain di kandang sendiri, tekanan akan sangat besar, mungkin berlipat ganda dibandingkan dengan laga menghadapi Australia ya. Apa ekspektasi Anda, Bang Ege? Reza, para pemirsa, Bung Harpa, macam-macam ekspektasinya, macam-macam bayangan yang sedang ada di kepala saya. Yang pertama, tentu saja 15 menit pertama itu menentukan ya. Dan Bung Harpa, kita lihat kemarin sebetulnya menit keempat ada sundulan Jay Ejes ya. Ketika tiba-tiba kita menyerang, betul Matt Ryan bagus sekali mengamankannya. Ada penalti, Kevin Dick dengan rekor 11-1. Tetapi saya melihat Tom Haye sebetulnya sudah memegang bola ya pada waktu itu. Lalu ada... betul. Saya melihat Tom Haye sudah memegang bola karena pas di sudut saya itu penaltinya. Jadi kemudian ada tanda untuk diubah dan Kevin Dick gagal di menit ke-8. Barulah ketika terjadi penyerangan kita yang semakin eksplosif, justru Australia makin mampu dengan sangat tenang melakukan meredamnya dan melakukan serangan balik. Apa yang saya bayangkan adalah yang pertama tentu saja mungkin kembali lagi lah ke pola yang sebelumnya tadi ya. Banyak disinggung oleh Bung Harpa, mau 3-4-3 mau 5-4-1, tetapi bermain tenang dulu. Alec Pastur tadi sudah menyatakan demikian. Kemudian sekali lagi kita punya tadi ya Rizky yang bermain bersama Jay Ejes, ada Justin, kemudian di depan ada semuanya bisa lengkap. Ragnar bisa turun, Justin Hubner bisa turun. Kemudian juga ada Ole dan Rafael mungkin di situ, Tom Haye bersama-sama dengan Ivar Jenner. Jadi sebetulnya kita punya pemain-pemain yang lengkap. Nah, bagi para pendukung, saya berharap sekali lagi mungkin bisa saja ada yang masih akan menyanyikan Sintayong, Sintayong. Ya kalaupun ada menyanyikan itu nggak apa-apa lah Reza, 1 kali 2 kali. Ya namanya orang sedang memendam sesuatu di dalam hatinya. Bisa juga ada kepentingan ekonomi yang berputar di situ melalui medsos, nonton bareng dan lain sebagainya. Nggak apa-apa lah Anda berteriak 1 kali 2 kali. Tetapi sesudah itu mari kita satukan semangat kita, ya karena ini penentuan. Bahkan hasil seri pun nggak bisa dibilang bagus. Hasil seri pun menurut saya sudah membuat kita pelan-pelan makin jatuh ke bawah dari peringkat 4 ini ya. Karena yang punya harapan untuk lanjut adalah peringkat 4. Jadi sekali lagi, kalaupun ada 1-2 kali Anda teriak Sintayong, ya biarkanlah nggak apa-apa. Tapi berikan kepercayaan, walaupun Bung Harpa, kalau kita itu besok di 15 menit atau 20 menit pertama tertinggal lebih dulu, ceritanya akan lain sama sekali. Yang itu saya katakan, kita semua harus all out untuk itu, karena akibatnya akan all out juga. Baik, Bung Harpa, kalau kita lihat kan di laga sebelumnya itu kan ya kita hasil imbang, tapi kan supporter juga melihat ini di laga sebelumnya melawan Bahrain ya kita dikerjain lah oleh wasit saat itu, dan ini adalah ajang pembalasan dendam yang paling ditunggu-tunggu ketika kita bermain di kandang sendiri dan ingin mengalahkan Bahrain. Apakah ini bisa menjadi tekanan bagi para pemain, Bung Harpa? Ya, tekanan sudah pasti ya. Di setiap pertandingan, setiap kompetisi pasti ada tekanan. Disitulah peran pelatih terutama untuk membuat tekanan itu justru menjadi dorongan. Lawan Bahrain ini bukan pertandingan yang mudah.
Jangan juga nganggap, oh lawan Australia kita kalah, berarti lawan Bahrain kita tinggal menang. No, harus hati-hati. Sejak lawan Australia pun saya sudah kasih tahu beberapa kali, setiap ditanya berapa prediksi skor, saya selalu berusaha udah seri aja deh, seri aja gitu. Bahkan saya mengatakan 1 poin itu I would be very happy kalau kita bisa bawa 1 poin. Nyatanya kan kita kalah telak, bahkan dengan cara yang ya sangat sangat destruktif lah seperti itu. Nah, Bahrain ini pertama jangan lupa mereka itu timnya tidak banyak perombakan. Tidak ada dinamika di sana, pergantian pelatih dan sebagainya, artinya tidak bicara kita lagi adaptasi, aklimatisasi dan lain-lain. Dan jangan lupa selama 4 bulan tidak ada international break, mereka sempat bermain secara bersamaan di competitiveness level di Gulf Cup di sana dan mereka juara. Gitu. Jadi dan kemarin kebetulan Mas Reza dan juga Prof Effendi, kebetulan pesawat saya touchdown itu di Jakarta itu tanggal 21 sore, berbarengan juga dengan tim nasional yang charter dan juga tim nasional Bahrain. Ya, di terminal kita sama nih dengan Bahrain keluar. Jadi saya tungguin, saya rekam mereka dan mereka tuh nggak ada rasa takut. Ya, walaupun kita mungkin nggak suka sama mereka saat ini ya, kita nggak sabar pengen ngalahin mereka. Tapi mereka tuh, saya akuin mereka luar biasa. Bahkan ada beberapa fans yang mengambil gambar, lalu kipernya itu yang yang berewokan itu, dia keluarin kamera, lalu pura-pura seperti ngerekam, ngenyek begitu. Jadi mereka nggak ada rasa takut. Betul. Nah, dan yang terakhir. Ya kalau kita lihat Bahrain ini kan kemarin tadi Prof Effendi sudah menyinggung. Mereka kalah betul dari Jepang 2-0. Tapi Jepang itu mati-matian menghadapi mereka. Bahkan mereka butuh 1 jam lebih kalau saya tidak salah. Baru mereka akhirnya bisa menciptakan gol. Dan dalam pertandingan tersebut Bahrain banyak juga mendapatkan peluang. Yang saya mau katakan, jangan juga kita jumawa, jangan juga kita ujuk-ujuk merasa kita bakal menang lawan Bahrain. Apalagi saya takutnya ada beberapa fans atau oknum mungkin yang berlebihan dalam menuangkan kekesalannya, akhirnya itu membuat kita offside, ya katakanlah kericuan atau apa ya, itu yang kita mudah-mudahan hindari lah. Baik, kita harapkan timnas bisa tampil maksimal ketika menghadapi Bahrain nanti. Terima kasih Bung Harpa, terima kasih Bang Ege sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.